Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Lupa. Gimana passwordnya kemarin? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar lirik kok keadaannya kurang baik ini. Yo sekali lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Nah, sudah semakin baik berarti kondisinya alhamdulillah, insya Allah juga semua dalam kondisi yang baik, betul? Nah, anak-anak sebelum kita mulai belajarnya hari ini, biar lancar, berkah selalu manfaatnya yang kita pelajari hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, untuk berdoa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya, yakni Radi. Silahkan Radi memimpin doa. Doa mulai. Doa saya beri salam kepada guru. Ganti. Oke, nah anak-anak tadi kan ada yang nggak fokus Pak Nah nggak apa-apa, boleh punya ice breaking yang akan membuat kalian fokus pada pagi hari ini ya. Ice breakingnya ini berupa kuis tentang hal-hal yang kalian kenali. Tapi sebelum masuk ke ice breaking, biar nanti ice breakingnya lancar, belajarnya juga makin lancar sampai akhir, ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, ikutilah seluruh kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Yang kedua, apabila ingin bertanya, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, takutnya nanti pas Bu Elin balik badan, terus balik lagi, wah sopo mang sing teko, lek gak angkat tangan, takutnya penampakan atau gimana ya. Terus yang ketiga, apabila terdapat kesulitan dalam pembelajaran, silahkan kalian bertanya ketika diizinkan ya. Yang keempat, jika ingin pergi ke kamar mandi, mintalah izin dari Bu Guru terlebih dahulu, nggak usah diempat-empat, kalau mau ke kamar mandi silahkan, boleh ya. Kamar mandi buka 24 jam ya. Yang terakhir, gunakan gadget itu sama dengan HP ya, untuk keperluan belajar. Nanti kita akan pakai gadget dalam dua keadaan, yang pertama dalam kegiatan kelompok, yang kedua dalam kegiatan soal evaluasi individu atau mandiri ya. Dari kelima kesempatan kelas ini sepakat anak-anak? Oke, ada yang mau menambahkan mungkin? Tidak ada? Sudah ini saja? Oke, terima kasih. Nah, ini ice breaking yang dijanjikan sama Bu Helin. Anak-anak, Bu Helin punya ice breaking berupa kuis untuk menebak nama aplikasi yang sering kalian gunakan sehari-hari. Bu Helin yakin ini pasti sering banget digunakan. Nah, nanti Bu Helin akan sepil logonya kecil seperti ini, enggak kecil-kecil banget sih Yogi. Bu Helin akan sepil potongan logonya, terus kalian tebak ini nama aplikasinya apa. Nah, untuk menebaknya silahkan angkat tangan terlebih dahulu yo, gak usah oyo-oyoan ya cah yo. Nah, yang pertama kita mulai ya. Apa iki cah? Oh, Naila dulu ya, Naila dulu. Apa Nay? TikTok. Apa Ripai? TikTok. Apa di? TikTok. Apa Zi? TikTok. Yang lain mungkin ada yang mau menjawab? Sudah? TikTok nggak ada jawaban lain? Menawa iki aplikasinya jenenge Tekotok apa-apa ngono? Enggak ya? TikTok ya. Apakah benar? Kita cek ya. 3, 2, 1. Benar. Wah, hafal banget ya. Yang kedua. Tahu nggak ya? Oh, Ripai duluan. Facebook. Oke. Facebook. Oke, sama semua. Bener apa enggak ya? Menawa duduk Facebook? Menawa buku-buku ngono, yo. 3, 2, 1. Betul lagi yo, cah yo. Yang ketiga. Instagram. IG. Sisa gak roh iki? Kali ini tidak tahu yang cowok. Yo tak cek yo. Apakah benar? Benar apa enggak? Kita buka yo. 3, 2. Iya, betul yo. Terakhir. Boleh yakin tahu banget ini semuanya. Siap? Apa? Oh, YouTube. Oke, kita cek yo. Bener apa salah? 3, 2, 1. Oke, betul. Tepuk tangan dong untuk kita semua.
Oke, nah itu tadi nama-nama aplikasi yang sering kalian gunakan. Betul apa salah? Betul. Nah, anak-anak boleh mau tanya nih. Dari keempat aplikasi tadi, itu kan semua media sosial ya, namanya ya aplikasinya. Mana sih yang paling sering kalian gunakan dari keempat tadi? Yang paling sering, apa sih ya? TikTok. Ada yang lain? TikTok. Yang cowok mungkin? Apa tadi? YouTube. Ada yang YouTube, ada yang TikTok. Oke, nggak ada yang IG nih, IG. Nggak ada. Oh, ada Tasya. Tasya pengguna IG banget ya. Oh enggak, tapi sering pakai ya. Oke. Nah, tadi kan ada yang jawab YouTube, ada yang jawab TikTok, ada yang jawab IG atau Instagram. Nah, anak-anak, nyapo sih, kenapa kalian seneng banget pakai aplikasi-aplikasi itu? Jadi mau tanya, kenapa kira-kira? Dari Naila dulu mungkin. Kok seneng banget sih pakai TikTok? Kok nggak pakai yang lain kayak Facebook kan ada ya? Kenapa, Nay? Nggak tahu, suka aja? Oh, suka pada pandangan pertama? Oh, enggak. Dari Tasya yang IG mungkin. Karena apa? Apakah karena followernya banyak di IG? Oh iya, karena followernya banyak di Instagram ya. Kalau Zia, kenapa kok senang banget pakai TikTok? Oh, berita-berita yang lagi viral. Wah, ngikutinnya lewat TikTok. Kalau Radi, kenapa kok pakai YouTube? Iya, suka aja karena apa kira-kira? Oh, alah, karena ada video-video kartun di sana. Oh iya, oke oke. Nah, masing-masing kan punya alasan tersendiri ya kenapa suka dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, sekarang boleh mau tanya pertanyaan ini. Pernah nggak kalian punya pengalaman kurang menyenangkan saat memakai aplikasi-aplikasi tersebut? Pernah nggak? Coba dipikir-pikir dulu. Pengalaman kurang menyenangkan. Oh, Zia. Oh, akunnya keblokir. Oke, ada lagi yang mungkin yang teman-teman yang lain boleh menjawab ya. Bu, aku pernah pakai TikTok. Aplikasinya ada gini-gininya, boleh. Apa kira-kira? Yang kurang menyenangkan, yang bikin keinget. Ada mungkin yang pernah dapat komentar negatif pas posting atau gimana? Atau mungkin apa? Nggak pernah FYP, oke. Itu juga pengalaman kurang menyenangkan ya, oke. Tadi mungkin dari YouTube pernah nggak punya pengalaman negatif? Pas nonton video, dilalah enek opo, dilalah enek ripai muncul mak becungul, ngono. Enggak yo, enggak. Ada pengalaman yang kurang menyenangkan mungkin saat pakai YouTube? Oh enggak, sampai saat ini nyaman-nyaman aja ya. Oke, berarti bisa lanjut ya. Oke. Nah, oke, ada yang punya pengalaman negatif akunnya keblokir, ada juga yang punya pengalaman negatif nggak pernah FYP. Tak doakan semoga setelah ini FYP ya. Oke, nah anak-anak ngomongin soal media sosial, ngomongin soal hal-hal yang bikin kalian nyaman pakai media sosial. Terus pengalaman yang kurang menyenangkan saat kalian menggunakan media sosial. Nah ini cocok banget Cah karo materi hari ini. Nah hari ini kita akan belajar konsep kecerdasan artifisial, manfaatnya, dan dampak kecerdasan artifisial pada kehidupan sehari-hari. Dampaknya di sini yang Bu Ilin mau tekankan untuk dibahas itu dampak negatifnya. Ya, kalau ada hal positif yang kita dapatkan dari media sosial tersebut, pasti ada juga hal yang negatif. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar mengenai berpikir komputasional ya di kelas ya, kita sudah kupas tuntas berpikir komputasional di mana kita itu belajar cara berpikir komputer agar bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan efektif dan efisien. Kalau sekarang kita belajar si komputer ini kerjanya kayak gimana ya di aplikasi media sosial, terus manfaatnya apa ya yang kita dapat dan dampak negatifnya biar kita berhati-hati. Kan banyak juga yo kasus-kasus penculikan lewat media sosial kan banyak juga yo. Nah, atau mungkin kasus-kasus kayak penipuan foto profil. Nah, pas foto profilnya koyo wah, kok Lionel Messi iki bareng ketemu Lionel Mosok iki ya. Nah, itu bisa jadi karena kecerdasan artifisial yang terjadi ya. Yuk kita bahas. Nah, Bu Elin sepil dulu tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian itu mampu memahami konsep KA. Nah, nanti Bu Elin akan sering-sering pakai KA
sama AI. Maksudnya sama kok, Cah, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, ya. Sederhana seperti karakteristik dan macam-macam KA pada media sosial melalui diskusi kelompok. Nanti kita ada kegiatan diskusi kelompok seperti biasa ya. Nah, yang kedua, kalian tuh mampu menjelaskan manfaat dan dampak KA pada media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga melalui diskusi kelompok. Tapi nanti ada kegiatan tambahan yang mana kita melakukannya secara individu atau mandiri, ya. Terus belajar pasti ada manfaatnya. Kalau belajar nggak ada manfaatnya, nggak mungkin ya kayaknya. Nah, ini manfaat belajarnya. Yang pertama, kalian tuh dapat memahami bahwa KA itu tidak hanya ada pada robot, Cah, atau komputer yang canggih. Tapi KA itu sekarang juga ada di aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Prak yo repot, Cah. KA mek enek ning komputer kalian bendino gawani komputer segede gaban ngene. Repot toh. Nah, pe nak nggawa HP tok toh, arek nyangklong di saku. Nah, KA ini sudah ada di aplikasi-aplikasi sebagaimana yang kita gunakan sehari-hari kayak media sosial tadi, ya. Yang kedua, kalian tuh menyadari pentingnya menjadi pengguna sosial media yang bijak, bukan hanya penikmatnya saja, ya. Tapi kalian juga bisa mempertimbangkan manfaatnya apa dan dampak negatifnya apa. Terus yang terakhir, kalian tuh bisa tahu bahwa KA ini bisa mempermudah hidup, ya. Misalnya ketika kalian mau mencari hiburan di Instagram, di TikTok gitu. Mereka kan kayak tahu kan keinginan kalian tuh apa itu kayak tahu, ya toh. Di YouTube bahkan yang sering buka YouTube. Itu kan kayak juga tahu toh. Loh, ini YouTube dan aplikasi lain kok tahu ya? Apakah aplikasi-aplikasi ini adalah dukun sebenarnya? Bukan ya. Itu namanya KA atau kecerdasan artifisial. Nah, nanti kalian juga akan mempelajari manfaatnya ini apa, terus dampak negatifnya untuk kalian diwaspadai itu apa? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Nah, kalau belum, Bu Helin mau minta tolong kalian untuk mengamati dua buah gambar secara hati-hati. Oh, sebelum itu tak jelasin dulu, kok bingung? Ini kudu paham, sik. Nah, Cah, kecerdasan artifisial atau KA atau kita sebutnya AI. Nah, itu adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Ya, hati-hati ya. Mereka juga bisa melakukan apa yang manusia lakukan. Yo, bisa berpikir, bisa belajar sama seperti kalian dan juga bisa menentukan keputusan. Misal, komputer menyediakan atau mungkin aplikasi di HP kalian menyediakan video-video yang sesuai dengan kesukaan kalian. Itu ketika KA ini membuat keputusan. Sama kan dengan kalian, misal nih, kalian disuguhi ibu, disuguhi jajan wakeh. Gedang goreng, donat pingkan mambu. Terus bar ngono disuguhi ote-ote, disuguhi sego goreng. Nah, kalian kan pasti akan membuat keputusan mana yang akan kalian ambil. Sama toh, kalian membuat keputusan, KA pun juga membuat keputusan. Nah, jadi mereka bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam media sosial sendiri, KA atau AI digunakan untuk mengolah data pengguna agar platform ini menjadi lebih pintar, personal, dan efisien, dan tentunya kita nyaman dalam menggunakan. Apakah mungkin kita menginstal aplikasi lah awalnya tidak nyaman, Cah? Tidak mungkin kan? Nah, tuh. Jadi kita butuh yang namanya KA di sini. Dilihat dari sini aja ya. Oke, kelihatan? Aman? Oke, aman. Nah, Cah, ini adalah aplikasi apa yang dipakai? YouTube. Radi banget nih. Tapi radinya nggak enak nih gini. Kebetulan tak gulein dia fotonya radio. Sok di menawa viral ya dia. Nah, aplikasi ini dipakai oleh dua orang yang berbeda. Satunya dipakai sama Bu Helin, satunya dipakai sama temennya Bu Helin. Bu Helin screenshot beranda YouTube-nya. Sama-sama pakai aplikasi YouTube, tapi kalian menemukan ada yang beda nggak, Cah? Ada, apanya yang beda? Apa nih kira-kira, Cah? Ini punyanya Bu Helin, ini punya temannya Bu Helin. Tapi bukan Bu Eris yang di belakang ya, bukan. Ini punya temannya Bu Helin. Ini punya Bu Helin. Bedanya apa, Cah? Apa di? Kok lirih banget suaramu? Apa di? Kepleset, man. Apa? Tayangannya beda. Videonya maksudnya. Oh, videonya beda. Ada lagi mungkin?
Apa? Apa Ozi? Maaf, maaf. Yang dua diganti sama Yang bawah ada kartunnya, yang atas tidak ada. Oh, berarti mirip-mirip sama yang disampaikan Radi ya. Tayangan atau videonya berbeda. Oke. Ada lagi mungkin? Tadi Zia sudah menyepil, Radi sudah menyepil. Mungkin ada lagi? Bawah enek kartun, dua ndak enek kartun. Apa kira-kira? Apa? Tasya? Tasya mungkin mau menjawab. Sudah diskusi sama Zia, no? Apa Syah? Berbeda tema. Oke. Nah, berbeda ya Cah ya kalau kita perhatikan. Tayangannya beda. Terus disepil sama Zia tadi. Bu, sing bawah ono kartune, sing atas gak ono kartune. Terus Tasya juga nyepil. Bu, temanya beda. Temanya yang atas apa ini? Lagu-lagu banget ya. Kayak anak-anak senja banget ya sing atas. Sing bawah anak-anak apa ini? Anak-anak apa ini? Anak wong. Mesti ya. Sing bawah kelihatannya lebih ke game-game atau kartun-kartun. Iya toh? Nah, Cah, kok iso beda? Nyapa? Kan podo-podo aplikasi nih. Nyapa kok iso beda? Kan Berin juga pakai aplikasi YouTube, temennya Berin juga pakai aplikasi YouTube. Kok iso beda? Apa kira-kira? Apa, Zi? Oh enggak, belum. Apa kira-kira? Ini sama-sama YouTube ya, Berin nggak ngapusin loh ya Cah ya. Ini sama-sama YouTube. Tapi beda. Beda apa? Beda HP. Oke. Beda apa lagi? Mungkin ada yang mau menjawab? Nggak ada benar, nggak ada salah, Cah. Nggak mungkin Berin menyalahkan. Kamu keliru, nggak. Apa kira-kira? Oh, apa Tasya? Agak keras mungkin. Oh. Karena Bu Helin tadi menyeteli memutar. Memutar lagu. Bu Helinnya suka memutar lagu. Oke, ada lagi? Ada lagi mungkin yang mau melengkapi jawaban? Jawabannya sudah bagus-bagus. Cuma kalau dilengkapi tambah bagus ini. Apa kira-kira? Apa? Tidak situ. Apa ini kira-kira? Apa kok beda? Karena yang ditonton kemungkinan seleranya beda. Oke, boleh. Boleh. Nah, tadi kan udah disepil ya. Bu, karena pakai HP yang berbeda. Bu, karena pakai karena yang ditonton berbeda. Bu, karena yang seleranya berbeda tiap penggunanya. Gitu ya. Tadi jawabannya berhasil Berin rangkum dari jawaban kalian ya. Nah, oke, kita sampai ke pembahasan ini dulu ya. Padahal sama-sama YouTube, tapi bisa berbeda tampilan berandanya. Karena apa? Karena seleranya berbeda, kesukaannya berbeda, yang sering ditonton juga berbeda. Dan inilah salah satu kemampuan KA-nya yang ada pada YouTube yang merekomendasikan video. Jadi YouTube itu bisa menampilkan konten mana yang sering kamu tonton, konten mana yang paling panjang yang sering kalian tonton. Misal Radi nonton kartun Upin Ipin. Radi kan suka banget sama Upin Ipin, jadi dia enak kartun Upin Ipin nontonnya dari awal sampai bar. Nah di sini YouTube berpikir bahwa Radi suka Upin Ipin. Jadi nanti ketika Radi buka aplikasi YouTube, maka yang akan ditampilkan adalah Upin Ipin. Nah Radi kebetulan tidak suka aplikasi, tidak suka Bobo Boy. Jadi Radi enak video Bobo Boy, wes mek di
scroll wae, ditokne wae. Berarti di sini KA-nya atau kecerdasan artifisial itu menilai bahwa oh, Radi itu yang disukai cuma Opini Pin, bukan Bobo Boy. Sama dengan kasusnya Bu Helin tadi. Nah, gambarnya kecil ya Cah ya, sik tak pindah sing rodok gede. Nah, kebetulan Bu Helin tuh suka mendengarkan lagu-lagu yang diputar di kafe. Nah, makanya di sini yang keluar itu adalah lagu-lagu yang diputar di kafe. Nah, kebetulan Bu Helin juga suka horor. Nah, makanya di sini juga ada podcast tentang horor, ya. Tapi nanti kita nggak akan nonton ya, Cah ya. Nanti tonton aja di rumah. Nah, kebetulan Bu Helin itu juga suka podcast-podcast gimana sih cara sederhana untuk bahagia. Nah, Bu Helin sering cari-cari itu, makanya di sini juga muncul. Nah, temannya Bu Helin kebetulan sukanya game-game yang berbasis animasi. Ini bukan kartun ya, maaf ya, tak revisi sedikit. Ini bukan kartun tapi game-game yang berbasis animasi. Nah, maka di sini yang muncul adalah game-game yang berbasis animasi. Kebetulan temannya Bu Helin sukanya juga horor, makanya di sini juga ada muncul video horor. Ya, tuh. Nah, kemudian KA pada YouTube itu nggak cuma bisa merekomendasikan video, Cah, tapi juga bisa pengenalan suara. Kadang kita kan mager ya mau ngetik. Ya, apalagi kalau suasana hati kita lagi galau. Misal Ripai tas diputus karo pacare. Weh, Ripai tas diputus karo pacare sehingga dia tuh mau nyari lagu-lagu yang sedih. Yo, kan kalau kita dalam kondisi keadaan galau kan paling enak mendengarkan lagu-lagu sedih ya, kayak semesta mendukung kesedihan kita kan. Nah, karena Rifa itu galau, dia gak sempat wis ngetik, dia pakai apa biasanya? Ada nggak di YouTube? Ada kan? Nah, itu bisa kalian klik yang gambarnya mikrofon. Nah, itu nanti YouTube akan pengenalan suara, kira-kira mana nih yang cocok sama suara yang dihasilkan oleh kalian. Itu juga kecerdasan artifisial ya di situ. Terus yang ketiga, YouTube itu juga bisa menyediakan subtitle otomatis. Misal, Rahma pengen belajar bahasa Prancis. Nah, tapi di sekolah niki gak ono guru bahasa Prancis. Jadi Rahma belajarin nek YouTube dengan cara melihat video-video berbahasa Prancis. Nah, karena Rahma masih belajar, otomatis Rahma iso ndak Cah menerjemahkan apa yang dikatakan oleh si video ini. Yo gak iso lah yo. Makanya di sini Rahma pakai subtitle otomatis yang disediakan oleh YouTube melalui KA-nya yang bekerja. Dan terakhir ada klasifikasi konten. Jadi YouTube itu memastikan bahwa video-video yang sekiranya melanggar kebijakan YouTube, misal video-video kekerasan. Kan kalau nonton video kekerasan pernah nggak di YouTube, Cah? Enggak kan? Karena apa? Di sini KA-nya bekerja untuk memfilter video-video yang sekiranya mengandung kekerasan untuk tidak ditonton oleh publik. Bu, aku tapi pernah Bu nonton video kekerasan. Mungkin pernah tapi di blur biasanya. Ya toh, kalau di blur kan nggak kelihatan videonya lagi ngapain kan nggak kelihatan ya. Nah, itu di sini karena kalau video kekerasan itu ditunjukkan secara full tanpa di blur, nah YouTube itu akan mengklasifikasikan video tersebut tidak dapat ditonton. Secanggih itu. Ya, kecerdasan artifisial sekarang udah secanggih itu loh. Nah, sekarang nih anak-anak, tadi kita bahas KA-nya. Manfaatnya juga sudah kita bahas ya dari KA-KA-nya tadi. Sekarang dampak negatifnya. Setiap kemajuan zaman pasti ada hal positif yang bisa kita ambil, juga ada hal negatif. Yang pertama, kecanduan konten. Pernah nggak kalian bilangnya, aduh aku pengen mainan HP 10 menit aja, dilalah berdelok jam, lah kok 1 jam. Pernah nggak, Cah? Pernah ya. Itu karena apa, Bu Helin? Itu karena kalian kecanduan konten. Di mana kalian tuh terlalu nyaman nonton video yang disediakan sesuai dengan kesukaan kalian sehingga lupa waktunya. Dan ini bisa berpengaruh pada jam belajar kalian. Izinnya ke ibu, Bu, saya aku tak dulu HP sedikit deh, Bu, 1 menit. 1 menitnya malah brojol nanti 2 jam. Nah, itu karena kalian bisa jadi kecanduan konten. Yang kedua, informasi salah atau hoax. Pernah nggak kalian nonton di Instagram? Kalau Belin pernah, kebetulan kemarin kejadian nonton video hoax di Instagram. Ada belalang yang ditumbuhi sama bunga. Pernah nggak Pak Edi ngajarin kayak gitu, Cah? Nggak pernah. Yo toh, Pak Edi nggak pernah ngajarin. Guru kelas 5-nya kalian, bahkan Bu Zaki, pernah nggak ngajarin? Ada belalang, tubuhnya ditumbuhi sama bunga-bunga. Nggak pernah. Nah, itu adalah salah satu dampak negatifnya. Ya. Jadi bisa saja kalian terjerumus dalam informasi salah atau
hoax. Terus yang ketiga, pengetahuan kurang beragam. Lah kok bisa Bu Helin, kan videonya banyak yang bisa kita akses. Nah, karena kalian punya kecenderungan dalam satu hal, dalam satu tema, biasanya kalian tuh kalau browsing di YouTube, kalau browsing di TikTok, di Instagram, akan cenderung ke satu tema ini aja, nggak mau yang lain. Nah, ini bisa menyebabkan pengetahuan kalian kurang beragam. Terus yang terakhir, kurang gerak. Cah, kalian nek dolanan HP, lek ndelok video, kira-kira karo ogah-ogah ngene. Apa karo rebahan? Rebahan. Akhirnya jadi kurang gerak. Karena yang olahraga cuma apa ini? Tangannya ya. Bahkan sekarang nggak usah pakai tangan, pakai suara aja bisa. Yo. Nah, ini bisa menyebabkan kita kurang gerak ya. Tuh. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sudah tidak ada? Sudah punya gambaran KA-nya itu seperti apa? Sudah? Oke. Sekarang Bu Helin punya tugas penting untuk kalian. Nah, kalian kan pengguna dua aplikasi ini ya. Ada Instagram, ada TikTok. Bu Helin mau minta kalian untuk mencari tahu KA-nya apa saja yang di kedua aplikasi ini. Ada kesamaan atau mungkin ada perbedaan. Terus, manfaat dari KA-nya itu apa untuk kalian? Dan dampak negatifnya itu apa sih buat kalian? Gitu. Nah, untuk mengerjakannya, kalau sendiri-sendiri nanti kayak sedino gak mari-mari ya, Cah. Jadi tak bagi jadi dua kelompok yang terdiri dari 4 anak. Satu kelompok membahas mengenai TikTok, satunya membahas mengenai Instagram. Ya, jadi tak bagi jadi dua. Terus yang harus kalian cari, tak ulangi sekali lagi ya, macamnya, KA-nya apa saja. KA sama macam KA sama karakteristik jadikan satu aja. Kayak tadi Bu Helin menunjukkan ada KA yang bernama rekomendasi video, subtitle otomatis, kayak gitu ya. Terus manfaatnya opo Cah. Terus dampak negatifnya apa? Nanti kalian boleh menggunakan gadget atau HP yang sudah kalian bawa dari rumah. Untuk mengerjakannya nanti Bu Helin pun udah menyediakan 2 kertas besar. Ini nanti juga kita gunakan dalam presentasi. Silakan kalian berkreasi menulis serapi mungkin, sebagus mungkin, mau dihias boleh, mau dikasih foto kalian juga boleh, silakan. Nah, silakan kalian gunakan ini nanti ya. Terus Bu Helin juga akan membekali kalian dengan alat hiasnya, ada pensil warna yang bisa kalian gunakan. Terus ada juga spidol biar tulisannya jelas ya. Untuk itu, kita bagi yuk anak-anak anggotanya. Cek, hapus dulu ya. Bu Helin dalam membagi kelompok juga pakai KA ini anak-anak, biar cepat membaginya. Untuk cowoknya mohon maaf ya, nanti tak bagi jadi satu di kelompok 1, satu di kelompok 2, nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Kita tentukan dulu untuk kelompok 1 sapa wae anggotane. Yang pertama, tak ambil ya. Bu Helin ngawut ya iki ya, Cah ya. Tasya. Yang kedua. Coba iki, Cah. Oh, Rahma. Oke, kurang 2. Agak sini ya, makan dong dijupuk ya. Radi. Terakhir untuk kelompok 1. Kalau kepilih Ripai tak ganti ya, maaf ya. Oh, tak ganti dulu ya, maaf ya Ripai, nggak apa ya. Zia. Nah, untuk kelompok 1 silahkan bekerja di sebelah situ ya. Untuk kelompok 2 atau sisanya silahkan bekerja di sebelah sana. Silahkan boleh pindah dulu. Silahkan monggo. Tasnya bisa dibawa, alat tulisnya juga bisa dibawa, boleh silahkan. Silahkan pindahan sebentar. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini warnanya tak kasih 1 ya, soalnya yang itu ada yang hilang warnanya. Yang sana jadi tak kasih 2. Silahkan berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget ya.
Sebentar, nanti biar nggak lupa, Belin buka lagi apa yang harus kalian identifikasi. Jangan lupa dikasih nama kelompok ya, Cah yo. Jatuh. Dikasih nama kelompok. Terus ini yang harus kalian identifikasi. Yang pertama, macam dan karakteristik KA. Yang kedua, kalian cari tahu manfaatnya. Yang terakhir, kalian cari tahu dampak negatifnya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, sekarang silakan bekerja kelompok. Boleh kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit mulai dari sekarang. Oh iya, boleh ditulis ya. Wah, Nek Friska itu tukang gambar ini pasti. Boleh ya digambar kayak misalkan mau gambar logo aplikasinya silahkan digambar ya. Oh iya, urung tak bagi. Kelompok 1 silahkan menganalisa Instagram, kelompok 2 silahkan menganalisa TikTok ya. Silahkan. Sambil dibuka-buka aplikasinya boleh. Nama lengkap boleh, nama panggilan aja juga nggak apa-apa. Silahkan. Boleh browsing-browsing ke Google, silahkan boleh. Nggak apa-apa, nyari tahu kecerdasan artifisialnya apa yang ada di aplikasi ini, silahkan dicari tahu. Widih, dihias nggak tuh? Api. Nah, wis temui lo malahan manfaat. Sembarang sing gede pokoknya yo, sing ketok. Ya ditulis yang sesuai aja, yang kalian rasakan. Oh, ya cuma Pak dhisik no, macam dhisik no. Aku golek dampak negatif. Boleh. Ya kuwi kon golek Rifai, boleh. Ini kon golek Rifai, enggak apa-apa. Macam dan karakteristik kecerdasan artifisial pada aplikasi TikTok. Nah, Diana kan wis ketemu manfaatnya atau mau? Boleh. Enggak apa-apa. Masa isone ae. Semakin lengkap tentunya nanti semakin baik ya, Cah yo. Boleh ditulis satu macam gitu boleh. Agak ke tengah sini yo. Ini lihat pinggir-pinggir nggak kelihatan. Silahkan. Dalam. KA pada apa? Aplikasi apa? Api. Belin lo juga tidak terlalu bagus dalam menggambar. Itu bagus iki. Saisone kak popo.
Ya, warna ini nanti nggak apa-apa, kalian tulis dulu poin-poinnya. Yang besar ya Cah ya, jangan terlalu kecil ya. Nanti kan tempatnya kan besar toh itu. Jadi nulisnya yang agak besar ya. Apa? Ya, kira-kira sendiri. Yang besar apa enggak kira-kira? Tapi diperkirakan ya, kertasnya mek sakmene ya. Hati-hati ya. Ini ternyata beda yo. Sama-sama dikasih kertas yang sama, tapi pengerjaannya bisa beda kayak gini ya. Ini pakai potret, ini pakai landscape. Instagram. Gimana nih? Ini aja di Madok Nirnya enggak kena. Sipo enggak gawa, guys. Nih, sipo. Ini sipo iki. Instagram. Misal kon gambar sapa? Ripai ya ora apa-apa. Warna ini ripai, oleh. Nah, betul. Instagram. Ede. Ziz ya. Tadi sudah ketemu browsingnya, nanti bisa di-sharingkan ke sini. Awas, yang pertama itu ya, macam dan karakteristik KA. Yang kedua, manfaatnya. Yang ketiga, dampak negatifnya. Ya kayak dibagi no, misalnya. Bagi. Pak itu tulisannya lo api, yo iyo. Waktu tersisa 10 menit. Agak cepet-cepet aku manut jam iki lho. Apa oh? Enggak apa-apa, ini kan berarti KA-nya. Iya toh. Widih, langsung nyepak. Enggak apa-apa. No, oh. Kan kamu TikTok, bukan YouTube. Ada nggak rekomendasi video di Instagram? KA-nya. Ada nggak kalau di Instagram? Kalau di YouTube kan tadi ada. Kalau di Instagram ada nggak? Kira-kira. Contoh, misal tadi YouTube menyediakan video-video sesuai dengan kesukaan kalian. Kalau di Instagram ada nggak kalau video? Ada, kalau ada bisa ditulis. Iya, boleh. Apa? Apa? Oh, rekomendasi video. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Boleh. Tak tunjukkan lagi yang KA di YouTube ya. Siapa tahu ada kemiripan. Bentar. Siapa tahu di aplikasi yang kalian analisa itu ada kemiripan.
sayang. Ayo, ayo, ayo. Ya kudu dadi. Tuh, manfaatnya apa? Boleh. Sembarang, pokok gaya tulisannya Diana. Dalam manfaat kok malah kecil-kecil tuh. enggak apa-apa. Enggak apa ditulis saja. Enggak usah digambar enggak apa-apa. Serat aja boleh, satu boleh. A juga boleh dipakai. Boleh yang sekiranya sesuai. Boleh yang sekiranya sesuai sama yang kalian biasa temui, biasa gunakan. Gradasinya sebisanya aja nggak apa-apa. Ini juga bagus. Oke, boleh. Boleh dibuang dulu enggak? Pink. Dihabiskan nggak apa-apa ya pensil warnanya. Santai, guys. Apa? Terus dampak negatif sekarang. Ketika dampak negatifnya apa? Sabar guys, sabar. Semua bisa dibicarakan. Layak badan kok spidolku rupane biru gelap, kok malah biru terang, tiba udah enggak spidol. Mirip Instagram ya Bu ya, apik ya. Apik, apik. Lumayan lah ya Bu ya. Enggak apa-apa. Yang penting kan jelas, ya toh. Jelas. Lumayan mirip lah sih, bagus kok. Bandingkan deh. Beda banget. Lumayan lah, lumayan. Mau digambari apa? Jangan lah. Kurang berapa?
Oh my god. Gino. Nah. 2 menit lagi ya, Cah. 2 menit lagi ya. Yuk. Gambar itu loh. Apa itu namanya? Iya, kaca pembesar aja. Nah. Bisa gambar nggak tahu. 'Nggak bisa gambar. Saisone. Nyatuin. Awas, kita hitung mundur setelah ini. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan berhenti menulis, berhenti mewarnai dulu, karena setelah ini kita akan melaksanakan presentasi ya anak-anak. Oke. Alhamdulillah diskusinya sudah berjalan dengan lancar meskipun waktunya agak lama ya, karena Bolin lihat tadi kalian juga sambil menghiasnya juga sudah rapi, dan Bolin mau dengar kira-kira tadi apa sih yang kalian diskusikan, sesuai nggak macam dan karakteristikaannya, manfaat dan juga dampak negatif yang didapat. Nah, untuk menentukan urutan kelompok, Bolin akan menentukannya lewat mancing bebek ya. Kita lihat siapa yang akan presentasi terlebih dahulu. Mulai dari kelompok berapa ini kira-kira guys? 2. Silakan kelompok 2 maju terlebih dahulu untuk presentasi. Silakan kelompok yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota kelompok ada Rifai, Diana, Friska, sama Naila. Satu macam dan karakteristik KA. Fokus pada video berdurasi pendek 15 detik hingga 3 menit yang menarik, personalisasi tinggi melalui algoritma FYP dan memanfaatkan fitur interaksi seperti duet, stitch, serta tren dan challenge untuk membangun keterlibatan dengan audiens. 2. Manfaat KA. AI di TikTok meningkatkan pengalaman pengguna. 3. Dampak negatif KA. 1. Kecanduan dan isolasi sosial. 2. Kurangnya kedisiplinan. 3. Gangguan kesehatan mental. 4. Perilaku agresif dan tidak etis. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan
Hasil diskusi kami, anggota Zia, Rahma, Tasya, dan Radi. Macam dan karakteristik. 1. Profil personal. 2. Profil kreator. 3. Profil bisnis. 4. Rekomendasi video. Manfaat KA pembelajaran adaptif yang berpersonal, akses pembelajaran yang lebih luas. Dampak negatif, kurangnya interaksi manusia, menurunnya kreativitas, kurangnya kesadaran etika digital. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bulin sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Tadi dari kelompok 2 membahas tentang TikTok, kelompok 1 membahas tentang Instagram. Sudah bagus, sudah lengkap, tapi mungkin ada beberapa yang bisa Bulin tambahkan. Nanti Bulin tambahkan dalam pembahasan LKPD-nya ya anak-anak. Yang pertama, nah tadi sudah disebutkan ya, ada rekomendasi video. Nah, rekomendasi video ini bisa juga dinamakan personalisasi feed dan story. Kan kalau di Instagram ada feed, ada story. Ya. Nah ini tempatnya dieksplor biasanya, dan sama seperti yang kalian jelaskan bahwa KA di sini adalah memilih postingan yang sesuai dengan kesukaan dari pengguna. Yang kedua, filter guys. Kita kan kalau ambil video di Instagram, TikTok kan biasanya pakai filter, biar wajah kita terlihat lebih shining, shimmering, splendid, dan juga glowing. Ya, ini bisa digunakan, ada filternya. Yang ketiga yang belum disebutkan oleh kelompok 1 adalah filter komentar. Nah, jadi di Instagram itu punya KA yang memindai komentar yang kurang pantas. Biasanya nanti ada keterangan komentar disembunyikan, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada automatisasi tugas, di mana di sini KA-nya itu berfungsi untuk menjadwalkan posting. Dulu ketika Bu Helin kerja jadi konten kreator, Bu Helin itu pernah menggunakan KA yang sebelah sini. Dimana kadang kan kita kalau mau posting banyak dalam waktu 1 minggu, kan ribet ya, setiap hari ada banyak postingan ya. Makanya Bu Helin menggunakan KA-nya untuk mengotomatiskan, biar nanti KA-nya atau Instagram-nya bisa posting otomatis tanpa Bu Helin perlu buka HP. Nah itu sudah bisa Instagram. Terus, pada aplikasi TikTok sudah disebutkan ya tadi ada rekomendasi video juga ya. Kalau di TikTok cuma namanya bukan explore tapi namanya di for you. Biasanya ada toolsnya di for you. Terus ada efek video yang filter-filter tadi guys, ya kan. Terus yang ketiga ini belum disebutkan, ada deteksi konten negatif. Jadi untuk konten-konten yang kurang sesuai itu langsung diblokir sama TikTok. Makanya mungkin kasusnya Zia, mungkin TikTok itu KA-nya memprediksi bahwa konten yang diupload oleh Zia itu kebetulan adalah konten-konten yang tidak sesuai, makanya diblokir gitu. Bisa jadi seperti itu. Terus yang keempat ada yang namanya analisis tren. Tadi disebutkan ya analisis tren. Nah, di mana TikTok itu bisa menampilkan apa saja nih yang lagi FYP, apa saja nih yang lagi viral, agar kalian juga bisa mengikuti tren-tren yang sedang terjadi di aplikasi TikTok. Gitu. Terus sekarang Bu Helin mau bahas manfaatnya. Nah, kok manfaatnya sudah ya? Maaf. Sekarang Bu Helin mau bahas dampak negatifnya, ya. Kalau tadi kan kita bahas macamnya sama manfaatnya untuk kita, ya. Sekarang Bu Helin mau bahas dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama, kecanduan. Lagi-lagi kecanduan, ya. Sama ya, di TikTok sama di Instagram bisa membuat kita nyaman, anak-anak. Yang kedua, kita tuh bisa terjebak dalam lingkaran pengetahuan yang sama. Terus yang ketiga, nah ini anak-anak, walaupun TikTok, Instagram, YouTube itu sebenarnya punya KA yang berfungsi untuk mendeteksi konten-konten yang kurang sesuai dengan kebijakan mereka, tapi yang namanya ciptaan manusia, manusianya aja sempurna nggak? Kita kan pasti pernah melakukan kesalahan juga kan, karena kesempurnaan itu hanya milik siapa?
Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini KA adalah ciptaannya manusia. Berarti kadang ada salahnya enggak jugaan? Pasti ada salahnya ya. Nah, KA ini meskipun berfungsi secara baik, kadang juga kecolongan. Masih ada terkadang video-video yang mungkin memberikan dampak negatif untuk pengguna. Misal video kekerasan tadi, adalah kecolongan nih KA-nya. Nah, itu juga bisa terjadi ya, anak-anak. Terus selanjutnya dampak negatifnya, tidak semua informasi di media sosial itu benar. Kita harus ngecek berulang-ulang. Ceknya di mana, Bu? Kita bisa cek faktanya melalui berita-berita, kayak gitu bisa kita cek ya. Terus yang terakhir, nah, sopo sing kerep nonton tiba-tiba muncul iklan ke tangan. Nah, tadi belum disebutkan ya anak-anak ya. Jadi, data pengguna kita kalau masuk aplikasi Instagram atau TikTok biasanya memasukkan tanggal lahir. Betul? Kalau nggak gitu di TikTok biasanya juga memasukkan kesukaannya apa. Betul? Seperti itu. Buat apa? Datanya ini mau diolah untuk menyesuaikan video yang sesuai dengan kesukaan, sesuai umur kalian. Tapi data itu juga bisa digunakan untuk menampilkan iklan. Misal Ripai pengen ganti HP iPhone. Dia browsing tentang HP-HP iPhone plus minusnya apa. Nah, otomatis kalau Rifai terus-terusan condong cari aplikasi, cari video-video seperti itu, iklannya yang muncul adalah HP iPhone. Nah, kalau diteruskan, iklannya kan satu hari ada banyak, ya toh. Bisa-bisa Rifai satu hari beli 5 iPhone. Nah, bisa-bisa kayak gitu. Dampaknya seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial. Meskipun bisa berfungsi dengan baik dengan bantuan KA, tapi juga ada dampak negatif yang harus kita waspadai ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham sekarang? Sudah lebih paham. Tadi kan sudah paham lewat diskusi kelompok. Sudah lebih paham sekarang? Sudah. Nah, kalau tadi kegiatannya kelompok biar makin seru, sekarang kegiatannya sendiri. Silahkan gadgetnya dikeluarkan lagi. Terus anak-anak silahkan mengakses ini. Oh, HP ini ketinggalan, diambil dulu. Bentar ya, Bu Elin sediakan dulu. Oh ya, ini tak kumpulkan dulu ya. Terima kasih anak-anak, ini Bu Elin simpan ya. Sudah siap? Kita mulai skasa racingnya. Ya. Dalam, keluar satu. Kaget Bu Elin. Kita mulai evaluasinya melalui aplikasi Bluecat ini biar kita itu belajarnya jadi lebih seru ya anak-anak ya. Nanti kalian akan balapan, yo, makanya namanya racing. Ya. Sudah siap? Semua sudah masuk ke sini? Kita mulai dalam 3, 2. Ayo. 1. Kita mulai. Silahkan dijawab soalnya. Go. Ingat waktunya di sini ya, timernya. Hanya 8 menit aja. Ayo siapa yang duluan? Ini siapa ini sing melesat? Boleh cek ya dari sini. Silahkan dijawab semua pertanyaan. Naila memimpin klasemen, silahkan dijawab. Kalau sudah selesai menjawab, diklik terserah ya, biar bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bisa Ripai? Klik anywhere to continue. Oke, sudah ada 3 anak yang menyusul Naila ternyata. Oke, Naila masih tetap di atas, teman-teman. Siapakah yang bisa mengalahkan Naila? Kita lihat. Hati-hati ya. Naila masih tetap memimpin, teman-teman. Masa orang nggak dipidat? Orang dijawab. Ada lagi, enggak apa-apa. Udah bisa.
Maaf Radi keluar sebentar, keluar arena karena harus minum air sebentar. Oke, siapakah yang memimpin ini? Ada 3 anak. Ada Naila, tetap Naila, Rahma, dan juga ada Diana memimpin klasemen, diikuti oleh Tasya, Zia, dan di belakangnya ada Friska. Oh, saya tas maju, sopo iki? Radi, ada Ripa, Power up silakan diklik, terserah. Nanti kamu bisa membuat lawan kamu itu mundur ke belakang. Oh, Ripai sudah mulai masuk. Oh, Rahma dan Diana bersaing secara ketat. Hati-hati, semua materi yang ada di evaluasi ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi silahkan dijawab. Wush itu kamu bisa langsung melesat. Wih, gitu. Misal Naila. Dimasukkan lagi. Terserah. Ini, kamu bisa milih siapa yang taruh di belakangmu. Oh, ganti. Rahma. Uhui. Ya Allah, jangan uhui dong. Empat menit lagi, silahkan menjawab soalnya. Ayo, ya apa? Raro. Ayo Rahma, ayo Rahma. Rahma uhui, ayo. Pilih satu pemain untuk ditargetkan ke belakang, siapa? Astagfirullahaladzim. Naila jahat, ya Allah Naila. Ayo Rahma uhui, ayo. Ini loh, Rahma ini loh punyamu. Ini loh. Iya, kamu kura-kura. Ini. Siapa yang paling belakang ya ini ya? Boleh cek ya. Friska, Friska, dapat denganmu Friska. Siapa ini? Zia, wede. Weh, Zia ada temennya, Naila. Hati-hati, Naila bisa membawamu ke belakang. Hati-hati, Zi. Menyusul Tasya, dan selanjutnya di belakangnya ada Rahma Uhuy, ada Diana, ada Ripai, ada Friska, ada Radi Baleni karena kenapa tadi? Oh enggak ada dipidet. Oke, di refresh boleh. Iki sapa to iki atas sendiri iki? Oh Diana. 1 menit lagi. Terserah ya, itu kan ada tombolnya untuk membuat lawanmu ke belakang. Jadi kamu bisa mengirim lawanmu ke belakang. Ya, terserah. 50 detik lagi. Tiga puluh detik.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang dapat juara kedua ada Zia, ada Naila. Ada 2 orang berarti skornya sama ya. Yang juara pertama adalah Rifai, tepuk tangan. Oh, Rifai menang-menang deh juara 1 deh. Oke, sekarang silahkan handphonenya ditaruh lagi ke dalam tas. Terima kasih anak-anak. Nanti Bu Elin, oh ya, dikembalikan ke dalam tas, sudah selesai. Ini laporannya nanti Bu Elin bisa cek ya. Di sini ada view report, jadi nanti Bu Elin bisa ngecek kalian benar berapa, salah berapa ya. Oke. Nah, anak-anak Bu Elin lihat tadi kan benernya sudah banyak ya. Kalau Bu Elin cek tadi reportnya. Sudah banyak, alhamdulillah berarti membuktikan bahwa kalian bisa mengerjakan. Kalau bisa mengerjakan berarti paham dengan materinya. Jadi Bu Elin tinggal ngasih kesimpulan dari pelajaran hari ini. Jadi KA itu atau AI itu adalah teknologi komputer yang mampu belajar seperti manusia. Dalam media sosial sendiri kita juga punya KA-KA tersendiri. Dan kita sebagai pengguna itu harus bijak biar manfaat yang kita dapatkan bukan dampak negatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekarang Bu Elin mau melakukan refleksi pembelajaran. Silahkan kalian tuliskan perasaan kalian, apa saja yang paling disukai kegiatannya, yang dipahami apa, dan kira-kira ke depannya kalian pengen kegiatan belajar yang seperti apa, silahkan dituliskan sesuai kata hati kalian masing-masing ya. Jangan lupa dikasih nama ya anak-anak. Helm. Oh, permainannya tadi. Game untuk evaluasi. Itu aja. Ini nggak tuliskan di sini ya. Iya. Kamu nggak pulang. Oh, tulisan Blue Cat gimana? Ini Blue Cat. Blue Cat. Yang sudah selesai boleh angkat tangan, nanti tak ambil kertasnya. Pastikan namanya sudah ditulis ya. Nanti boleh biar nggak bingung, ini sarannya dari siapa. Sudah? Oke. Oke, sudah selesai. Siapa lagi? Oh iya. Oh, namanya belum? Oh iya, belum ada. Dikasih nama ya, jangan lupa. Oke. Sebentar. Sudah, Ripai? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, ini nanti akan jadi bahan pertimbangan untuk Bu Elin mengevaluasi pembelajaran hari ini dan untuk pembelajaran ke depannya. Ya, anak-anak. Nah, terima kasih anak-anak. Bu Elin ucapkan bahwa kalian itu luar biasa, keren. Tepuk tangan dong untuk kita semua hari ini. Luar biasa sekali. Ya, silakan diisi dulu. Nah, selanjutnya ada kegiatan pengayaan nih anak-anak. Kegiatan pengayaannya nanti akan Bu Elin bagikan. Kalian silahkan menganalisa media sosial yang warna hijau. Apa warna hijau? WhatsApp. Di sana kan juga ada KA-nya ya. Nah, nanti silahkan diidentifikasi karakter, macam, manfaat, dan juga dampak negatifnya. Bu Elin bagikan dulu ya. Ini buat PR di rumah kegiatannya. Sama-sama sayang. Oke. Nah, oke. Itu kegiatan pengayaannya harus ada pesan moral dong hari ini. Nah, anak-anak, memang AI itu membantu kegiatan kita sehari-hari. Tapi jangan biarkan AI atau KA itu mengendalikan diri kalian atau diri sendiri ya. Tentunya kalian perlu pemahaman dan penggunaan yang bijak agar dapat memaksimalkan manfaat dari AI atau KA dan menghindari dampak negatifnya. Oke, sekian terima kasih. Itu tadi pelajaran coding dan kecerdasan artifisial bersama Bu Elin. Semoga apa yang Bu Elin bagikan, apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sudah mau belajar bersama Bu Elin. Mohon maaf jika dari Bu Elin ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Helen tadi sudah bagus, Bu, sangat bagus sekali. Ada permainannya, terus sudah runtut juga dari awal hingga akhir. Kemudian untuk mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema, tadi menampilkan gambar-gambar medsos terkini ya. Iya, betul sekali. Kan anak-anak biasanya sering bermain Medsos medsos kan, itu, iya, ya. benar-benar. Jadinya kayak anak-anak lebih kayak, oh aku tahu nih jawabannya apa. Terus kemudian LKPD-nya juga apa ya Bu, membuat peserta didik itu lebih kreatif ya. Iya, soalnya mereka bebas Iya, berkreasi iya, kan. iya, bebas berkreasi. Kemudian mungkin kekurangannya hanya satu, Bu. Waktunya ya. Waktunya saja, Bu. Tadi lebih Banyak ya. mungkin hampir 2 jam sih, Bu. Iya, tadi Sebenarnya, pembelajarannya iya, 2 jam. Mohon maaf ya. Iya, Bu. 2 jam, tapi maksudnya 2 jam. Kan biasanya 2 kali 35, 30 Iya. 5 menit. Ini Ini 2 jam sesungguhnya. Iya. Betul. Mungkin itu saja, Bu, kalau kekurangannya mungkin dari waktu perencanaan alokasinya Tidak sesuai. mungkin tidak sesuai. Betul. Kemudian untuk pemanfaatan sumber belajar media pembelajaran nih, ini saya belum pernah belajar. Tadi mau Bluecat. Oh, yang media tadi. Iya, Bluecat. Bluecat. Nah, itu. Mungkin bisa dipakai. Oke, mungkin lanjut nih, Bu. Itu tadi yang pakai media Bluecat itu sangat Menarik ya, ya. menarik peserta Terima didik. kasih. Sehingga anak-anak apa ya, Bu, interest. Oh, tertarik ya, excited tuh ya Iya, mereka. iya, Alhamdulillah. iya. Soalnya gini Bu, kalau dulu kan mereka mainnya pakai Quizizz. Iya. Nah, aku rasa kalau Quizizz terus gitu Bosen. bosen ya. Terus aku coba nyari-nyari di internet, ketemulah sama Bluecat ini gitu. Dan alhamdulillah nggak nyangka sih mereka ternyata suka sama Skasa Racing-nya tadi ya. Saya baru tahu, Bu, kalau ada aplikasi itu. Oh ya? Mungkin bisa nanti Nanti saya share ke media sosial. Mungkin itu saja, Bu. Sudah bagus kok, Bu. Sudah dari cara pemaparannya juga peserta didik sudah apa ya, Bu, paham dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Helin. Kemudian mungkin tadi itu kolaboratifnya anak-anak. Oh iya. Ya, laki-laki. Benar. Soalnya kan kadang Iya, kalau malu-malu beda kucing. gender kan mereka masih malu-malu kucing ya. Benar. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Oke, terima kasih Bu Eri sudah menambahkan refleksi dan juga evaluasi. Semoga apa yang disampaikan Bu Eri, apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan perbaikan dan juga manfaat untuk banyak orang ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Eri. Terus saya juga terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Salam Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.